Hai Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan biasanya kita hari Senin itu sebetulnya ada live YouTube ya, saya dengan Foni, dan untuk para member ataupun nasabah itu bisa bergabung langsung dengan Zoom. Kecuali yang belum jadi member, maka bisa bergabung juga sih, tapi di YouTube secara live. Biasa kita hari Senin itu kalau minggu-minggu kemarin live-nya jam 6, tapi kayaknya teman-teman banyak yang bilang kalau jam 6 itu berhalangan, jadi mudah-mudahan Senin depan kita akan adakan di jam 7 ya. Kebetulan hari ini Foninya lagi berhalangan, jadi aku memutuskan untuk bikin video YouTube aja seperti dulu lagi. Coba dong komennya dari teman-teman lebih suka gimana sih? Mau live YouTube aja di hari apa, jam berapa? Dan kalau atau pilihannya lebih baik seperti YouTube ini aja. Dan teman-teman bisa request sahamnya untuk dibahas di kolom komentar YouTube ini ya. Sebisa mungkin karena saya live-nya misalnya aku bikin videonya hari Senin, berarti teman-teman bisa taruh komentarnya untuk request chat dibahas itu bisa di Senin sore atau Senin siang itu boleh banget. Dan kita mulai buka lagi kesempatan untuk teman-teman request chat di Telegramnya Wisdom and Invest. Jadi teman-teman pantau terus ya Telegramnya karena kita akan buka secara free. Teman-teman boleh request. Biasanya sih 10 saham. Tadi pagi udah dilakuin. Mudah-mudahan nanti seminggu bisa 3 kali. Mudah-mudahan. Tapi nanti ditunggu aja ya. Kita juga akan ada banyak beberapa event. Pantau aja di Instagramnya Wisdom and Invest ataupun Telegram karena biasanya kita pasang pengumuman di sana. Buat teman-teman yang baru mampir di sini, perkenalkan ya, mungkin teman-teman baru tahu nih apaan sih. Nah, silakan diikutin aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silakan drop di komentar bawah. Hari ini saya akan bahas 10 saham yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman di beberapa hari ke depan. Oke, jadi disclaimer ya, semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual, sebaiknya disesuaikan kembali dengan trading style-nya masing-masing. Oke, aku akan share dulu di sini. Jadi aksesnya ini namanya tuh bot atau chatbot ya, kita yang bikin Wisdom and Invest, jadi nggak bisa didapetin dimanapun, hanya eksklusif untuk para member ataupun para nasabah. Cuma kalau nasabah bisa mendapatkan chat ini secara gratis, hanya aja mungkin ada minimum transaksi ya. Jadi kalau transaksinya dari sekian sampai sekian, dapat fasilitasnya yang agak terbatas. Tapi kalau transaksinya cukup banyak, maka bisa dapat full fasilitas. Full fasilitas itu ada room chat, jadi kita ada coach yang bisa meng-guide teman-teman ya. Contohnya sebelah sini, ini contoh di room member tanggal 3 Juli. Coach yang akan meng-guide teman-teman itu namanya Sherlock. Nah, barangkali teman-teman ada yang udah kenal juga nih. Jadi si Sherlock ini yang nge-guide, dia akan kasih range buy-nya, tapi bebas ya. Ini disclaimer, jadi sebetulnya bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual, kita lebih meng-encourage teman-teman untuk menganalisa secara mandiri. Karena itu sebabnya kita bikinin bot ini, biar teman-teman bisa menganalisa secara mandiri. Karena pakai Win System, jadi lebih mudah cara menganalisanya. Nanti saya akan ajarin gimana sih cara menganalisanya setelah yang berikut ini. Yang kemarin tadi itu auto, habis itu ada ASLC, kita juga udah rekomen ini sejak lama ya. Kalau yang auto itu sejak 3 Juli dan yang ini udah sejak 24 Juli. Ini beberapa contoh yang lain kayak Aali. Jadi Aali itu sebetulnya udah lama banget, dan harusnya hari ini sudah pada taking profit karena candle-nya agak kurang oke ya. Candle-nya sudah jadi shooting star. Yang saya share di sini bukan ajakan membeli, ingat, karena sinyal untuk entry-nya itu udah lama. Nanti kita akan bahas beberapa saham yang masih menarik, mudah-mudahan masih bisa kita entry. Lalu ini update porto saya.
mudah-mudahan masih bisa profit konsisten sampai akhir tahun. Biasanya kalau teman-teman yang udah sering ngeliatin YouTube ini, kadang-kadang saya suka share ya update-nya per bulan, atau karena saya udah lumayan lama sih nggak bikin video YouTube lagi, jadi saya lebih sering update-nya itu di Instagram saya. Boleh ya follow Instagram saya Julia Tilly, atau, teman-teman main aja atau di-follow di Instagram Wisdom and Invest, kita juga ada di TikTok. Ini screener NBSA itu artinya net buy sell asing. Kita punya screener yang automatic per 30 menit dia akan share saham-saham yang menarik yang masuk ke dalam screener. Ini ya. Jadi yang saya share saham-saham di sini adalah saham-saham yang masuk ke dalam screener ini. Cuma nggak semua saham yang masuk ke dalam screener artinya bagus ya. Ini status buy, contoh kayak di sini, status buy bukan berarti beli di angka segitu. Kita harus kembali ngecekin sahamnya, area supportnya di mana, resistnya di mana. Cuma ini akan memudahkan kita gitu. Nanti akan saya share lebih detail lagi nih, kita bahas indeksnya dulu deh. Gimana sih kondisi IHSG kita? Coba kita lihat. Kalau yang ikutan live YouTube minggu kemarin sempat aku share barengan si Foni bahwa potensinya IHSG kita kan memang momentumnya aja udah kelihatan melemah ya. Ada dua possibility karena pergerakannya seperti ini, yaitu dia akan bergerak sideways. Jadi kita masih menunggu konfirmasi akankah dia breakout lagi dan menjadi seperti ini. Mudah-mudahan ini skema bullish-nya, atau ini skenario bullish-nya, atau dia akan berbalik arah. Jadi antara dia sideways, kalau sideways ya maka kita pantau aja ya di setiap area support, kita bisa buy on weakness. Tapi kalau IHSG-nya mulai breakdown, biasanya akan sama nih pergerakan blue chip-nya. Jadi watch out ya untuk saham-saham kayak banking terutama yang pergerakannya mengikuti si IHSG. Momentum. Jadi kalau pakai chart WIN ini, yang paling mudah untuk membuat kita analisa adalah momentumnya. Jadi kalau sebenarnya cara analisanya itu banyak banget caranya. Dia ada support resistnya udah ada channelnya, support resist channel juga ada, MA 200-nya ada, divergennya ada gitu. Tapi yang paling mempermudah kalau teman-teman belum ngerti cara analisa, bisa melihat momentumnya aja. Yang paling bagus ketika dia ada momentum biru, biru Ben-Hur ini ya, tapi kalau dia melemah, dia berwarna biru tua terus semakin mengecil momentumnya, maka bisa kita gunakan untuk sell on strength atau kita exit dulu. Kalau titik pink artinya dia sideways. Jadi si IHSG ini sedang sideways karena dia momentumnya berupa titik pink. Begitu merah itu artinya dihindari ya, sama seperti di sini selama momentum masih merah kurang oke. Untuk bottom fishing, misalnya yang suka stylenya bottom fishing bisa mencari saham-saham ketika sedang momentum berwarna merah tua dan mengecil. Itu artinya momentumnya sudah membaik, berpotensi untuk reversal atau technical rebound. Kita masuk ke sahamnya ya. Oh enggak, sorry. Ini ada NBSA lagi, jadi chart yang paling sering saya pakai itu yang tadi chart WIN. Kadang saya pakai NBSA ini untuk ngecekin foreign flow. Jadi ngelihat foreign-nya ada inflow atau ada net buy enggak. Kalau ada net buy, kecenderungannya kalau saham-saham yang pergerakannya mengikuti si foreign, dia akan ikutan naik. Contoh terutama di Big Bang nih. Jadi kita mesti pantau foreign flow-nya si Big Bang. Lalu, jadi kalau yang oranye-oranye ini artinya foreign-nya net sell, kalau hijau-hijau foreign-nya net buy. Yang ini adalah akumulasinya ya, kalau dia turun terus artinya dia cenderung lagi outflow, kalau dia lagi grafiknya naik berarti dia ada inflow. Yang pertama auto. Kita bahas saham auto. Sini. Nah, auto menarik, cuma memang sinyal entry-nya udah harusnya tadi ikutan ya, karena Sherlock juga spek buy di opening dan bahkan udah lama nih. Tadi kan saya ada share ya di sebelah sini.
Kayaknya udah lama tuh, udah dari sejak 3 Juli. Dan yang telat ikutan tadi bisa fast trading harusnya ketika begitu opening. Langsung nanti kalau yang tertarik, mudah-mudahan ini ada pullback dulu atau koreksi dulu ya, koreksi sehat mudah-mudahan. Di area support 2210 maksimal di 2140. Nah, kenapa menarik atau bahkan ke 2110 sih sebenarnya masih menarik ya. Pokoknya selama dia berada di channel up ini tuh masih oke. Hari ini dia sudah mulai mendekati MA 200. Jadi garis yang ini namanya MA 200. Kalau dia tidak bisa break, misalnya dia besok nih, dia naik dulu, opening dia naik ke 2350, habis itu dia kembali turun. Misalnya jadi begini, bikin shooting star misalnya ya, berarti jangan entry dulu. Artinya dia akan berpotensi untuk koreksi dan berpotensi untuk bergerak dalam channel up-nya. Biasa zigzagnya begini nih. Kita bisa manfaatkan ketika dia balik aja ya. Kita buy on weakness, buy di support-nya. VWAP-nya juga lumayan jauh nih. VWAP-nya di 2240, closing-nya 2310. Kenapa kita perlu perhatiin si VWAP ini? Karena ada kecenderungan suatu saham itu suka bolak-balik di area VWAP. Jadi kita sering pakai juga ya sebagai titik belinya. Jadi misalnya kita mau entry auto nih. Kita bisa nungguin di 2240, terus kita cicil 2210, lalu di 2110. Misalnya kita bagi cicilannya seperti itu ya, tapi ini stylenya swing. Kalau teman-teman fast trading maka bisa pakai time frame hourly atau 5 menit. Jadi kita punya chart ini real time dan bisa dipakai dalam sampai time frame terkecil sekalipun. Jadi saya mau tunjukin ada chart yang favorit saya yaitu HKHQ. Nah, ini HKHQ auto di 5 menit. Di sini ada time frame-nya 5 menit. HKHQ itu di chart ini dia tuh menggunakan 2 indikator. Yang pertama, FQ ini frequency analyzer. Fungsinya untuk mendeteksi adanya transaksi yang cukup besar gitu. Tapi ini hanya sebagai alat bantu ya, bukan sinyal untuk entry. Maka dari itu kita perlu bantuan HKHQ. HKHQ itu yang paling bawah. Kalau hijau-hijau artinya banyak yang HK, merah-merah artinya banyak yang HQ. HK itu hajar kanan atau banyak yang beli ya. Haki artinya hajar kiri atau banyak yang jualan. Jadi ketika muncul spike, kita sebenarnya udah boleh pantau nih. Begitu dia muncul spike, kita pantau. Spike-nya itu wajib saat lagi sideways. Terutama semakin tinggi semakin baik dan dia lagi kondisi sideways, maka kita bisa entry ketika dia breakout atau ada yang HK. Nah, kita bisa ikutan saat di area sebelah sini. Kita bisa ikutan saat ini belum ada yang haki atau jualan, jadi masih bisa di hold. Cuma karena sudah mendekati MA 200, kemungkinan kalau besok banyak yang taking profit, ya berarti wait and see dulu ya bagi yang belum punya. Tapi kalau yang udah punya, bisa siap-siap cicil taking profit. Cicil taking profit di 2350. Nanti kalau, dia balik arah beneran jadi shooting star kayak Ali, maka boleh exit dulu ya. Nanti kita masuk lagi di 2210 ataupun di MA 200, 2140 atau bahkan di 2110. Pokoknya selama dia di dalam channel yang hijau itu masih menarik. Kita cek weekly-nya nih, soalnya weekly-nya juga cakep nih si auto, ya. Dia udah keluar dari, channel downtrend yang ini kan. Dia lagi bergerak di sini nih. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngikutin ombak-ombaknya saat dia lagi bergerak uptrend lagi. Jadi udah mulai menarik ya, sudah mulai ada momentum juga di weekly-nya. Mudah-mudahan sampai akhir minggu ini tetap bagus seperti itu, ada momentum birunya. Kenapa sampai akhir weekend ini? Karena ini chart weekly, jadi lebih valid kalau sudah di akhir minggu atau end of week atau di hari Jumatnya. Oke, itu auto. Ya, autonya menarik cuma buy on weakness aja karena agak bahaya kalau kita buy on break. Udah deket resist tadi itu ya.
Lalu Bavin, Bavin ini menarik meskipun memang sebenarnya masih downtrend ya. Dia masih di dalam channel down, cuma biasanya ada potensi untuk dia technical rebound. Sama seperti Ali, sama seperti waktu itu apalagi tuh, banyak ya beberapa yang channelnya tuh bentuk-bentuk chartnya tuh mirip-mirip seperti ini, lagi di dalam channel downtrend, berpotensi untuk break, kalau break lumayan, targetnya seenggaknya dia technical rebound ke 10-20 atau bahkan ke MA 200. Sini soalnya ada bullish divergence juga, tapi hanya valid kalau dia breakout. Dari chart GD juga menarik. Tadi sempat saya kasih tunjuk juga GD-nya. Ini chart yang dipakai oleh nasabah. Tapi kalau nasabah transaksinya cukup besar, maka bisa dapat full facility. Full facility artinya berhak untuk mendapatkan chart win-nya juga, bahkan dapat masuk ke room member. Kalau dapat ke room member kan berarti bisa di-guide juga oleh Sherlock ya. Karena Sherlock yang bimbing selama jam trading. Untuk Bavin ini menarik, jadi kalau menggunakan chart GD, GD itu artinya singkatan dari green dot. Green dot itu menunjukkan kita bisa spek buy. Jadi kalau candle orange muncul titik pertama kita spek buy, terutama dia di support ya. Kalau dia candlenya hijau lebih besar lagi potensinya. Cuma kadang-kadang suka false juga sih kayak gini. Dia ternyata besoknya langsung jadi titik merah. Jadi titik merah exit, titik hijaunya entry gitu ya. Ini karena dia lagi on support, si Bavin menarik, mudah-mudahan dia bisa ya at least bergerak begini ya. Jadi kita manfaatin aja untuk technical rebound-nya itu. Jadi untuk fast trading sebenarnya. Support 800, resist di 960, buy on weakness aja si Bavin ini. Coba kita kembali ke chart win-nya. Kalau chart win, VWAP-nya 840, 845. Nah, kita bisa buy on weakness di area situ 840, 845. Sampai ke 800 ya, nyicilnya ya. Stop loss di bawah 800. Artinya kalau dia jebol 800, bikin new low lagi ini jadi jelek. Next setelah Bavin BSDE. BSDE menarik karena dia mantul nih di MA 200. Harusnya tadi sebenarnya spek buy-nya kalau mau spek buy dengan peluang dia akan menguji kembali 1060 sampai 1065. Jadi untuk fast trading dulu sementara, stop loss-nya yaitu di sini ya, di bawah 1000 berapa tuh? Sebentar. Coba aku pakai chart GD. Nah, di area di bawah 9.000 lah ya. Di situ boleh. Kenapa? Karena di sini kan harusnya menjadi support. Kalau dia jebol lagi, berarti dia lagi bikin tangga ke bawah. Nah, atau mau dilonggarin, stop loss-nya boleh pakai support yang di 990. Karena kalau dia jebol, artinya dia lagi bikin lower low. Jadi bikin tangga ke bawah seperti itu. Oke, BSD, BSD. Nah, jadi, oh itu kemarin hari Kamis. Oke, ini menarik ya, masih oke. Supportnya tadi udah saya info. Kalau mau buy on weakness, jangan jangan terlalu agresif karena jarak ke area resistnya cukup dekat. Ini udah 1:1 kayaknya ya. Kalau mau spek buy ya paling cicil-cicil dari 10.30 sampai ke area 1000, under 1000 itu stop loss-nya gitu. Selain BSDE, oh kalau breakout hold ya. Kalau sampai breakout ini hold. Soalnya cakep nih, ini kosong. Kalau yang ada garis-garis itu artinya banyak support, banyak resist. Jadi kecenderungannya bolak-balik di situ, tapi begitu breakout, kosongan, maka lebih menarik. Biasa jalannya lebih cepat. Adro, adro, adro. Adro masih menarik selama
dia berada di atas garis win line di 30.85 sampai 30.20. Kalau dia breakdown 30.20 ini angka channel sini ya. Kalau yang 3319 kita buletin 3320 itu adalah resistnya. Kecenderungannya kalau dia bergerak begini, maka kita bisa spek buy di support channelnya. Jadi kalau mau spek buy boleh, buy on weakness aja, di area tadi itu ya, di 3100 sampai 3020, di bawah 3020 itu boleh sebagai stop loss-nya. Target 3240, resist sampai 3320. Selain Adro. Cuma kalau Adro ataupun saham komoditi jangan lupa cek harga komoditinya juga. Kalau harga komoditinya nggak mendukung, kemungkinan besar dia akan ikut ya. Kalau misalnya komoditinya turun, maka potensi besar dia akan ikutan turun. Jadi harus pantau juga tuh harga komoditasnya. AMMN, ini menarik. Cuma momentumnya masih titik pink, artinya berpotensi untuk sideways. Saran saya sih buy on weakness, apalagi harganya ini cukup premium ya, cukup mahal di bawah 10.000. Jadi kalau budgetnya terbatas mungkin bisa skip, pilih saham lain aja. Tapi kalau yang budgetnya cukup, artinya cukup untuk bahkan cicil beli, karena kalau misalnya cicil beberapa kali beli kan lumayan berasa ya kalau sahamnya harganya 10.000 ke atas. Soalnya ini supportnya tuh lumayan nih, range-nya udah lumayan jauh. Di 10.900 support paling bawahnya. Jadi ada dua potensi ya. Ini kalau dia masih melanjutkan, mudah-mudahan dia mau bikin rounding, tapi belum tentu jadi rounding, bisa aja dia akan turun dulu, habis itu baru naik. Saran saya sih buy on weakness saja, karena harganya cukup mahal ya. Kalau kita mau averaging agak susah nanti. Kalau dia breakdown atau closing di bawah 10.000, ini berapa nih ya? 10.800 lah. Maka exit ya. AMMN, lalu Bird. Bird menarik. Terutama di weekly-nya, ini juga mirip-mirip auto nih. Si Bird-nya weekly, ini weekly ya. Kalau break atau bertahan di atas channelnya berpotensi ke 1900. Cuma weekly-nya belum ada momentum biru sih. Jadi cicil aja ya. Mana kita kembali ke daily, di sini ada daily-nya ada MA 200 lagi. Kalau bisa sih buy on weakness. Cuma kalau melihat closing-nya lumayan ya. Closing-nya lumayan bagus maksudnya. Takutnya besok langsung dia capai ke MA 200, habis itu lusanya dia koreksi. Khawatirnya seperti itu. Jadi wait and see dulu. Kalau besok bisa dikejar untuk fast trading, maka silakan. Targetnya itu udah deket ya ke resist di 1740, maksimal di 1780 lah. Kalau bisa buy on weakness, maka buy on weakness aja itu lebih baik. Dengan support 1585 ini masih bagus untuk kita spek buy. Kalau closing di bawah 1585 maka jangan entry. Oke? DSNG. DSNG CPO ya, Dharma Satya Nusantara. Ini sebetulnya sifatnya spekulatif. Ini agak high risk juga sih DSNNG ini ya. Karena momentumnya sih menarik. Dia juga sudah break dari sini. Nah, jadi area yang paling menarik untuk entry sebetulnya di dekat win line 650, 655 sampai 675. Itu sebetulnya area yang cukup menarik untuk entry. Dengan stop loss tentu di bawah 650 atau di bawah 640. Nah, teman-teman ukur tuh, dihitung dulu ya risk rewardnya tuh berapa. Kalau risknya sebisa mungkin di bawah 5%. Jadi kalau lebih dari 5% risk-nya karena kebesaran, maka teman-teman bisa atur porsi untuk entry-nya. Jadi entry-nya misalnya mau entry di 675 tapi ternyata risk-nya itu kalau
cut loss di 6.40 atau 6.30 itu lebih dari 5%, maka cicil supaya nanti nggak terlalu gede untuk cut loss-nya. Tadi supportnya sudah, resistnya ini udah mulai mendekati juga sih ya, 725. Kalau dia break lagi maka ke 770. Makanya ini risk-nya lumayan besar, buy on weakness aja kalau bisa. DSNG ya. And then Cleo. Cleo sebetulnya masih bergerak downtrend secara minor. Di sini ada channel down. Jadi pantau. Kalau mau buy on weakness boleh di sampai 1110 sampai 11 ya kita buletin 20 atau 30 gitu ya. Dengan resist channel tentunya karena dia kan lagi bergerak di down channel, dia akan begini ya, berpotensi untuk ke channel up-nya, ke resist channel-nya. Resist channel 1270 sampai 1310 itu masih potensi untuk menjadi area resist. Jadi kalau mau spek buy boleh, tapi hanya untuk fast trading. Kalau dia closing di atas 1310 itu tinggal hold. Karena artinya dia break out dari channel resist downtrendnya, jadi itu bagus ya, berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya ke atas. Tapi kalau dia di sini nggak bisa break, jadi di 1270 misalnya atau 1310 dia langsung ada tekanan jual, dia bikin shooting star, bikin candle bearish gitu, maka jangan lupa untuk taking profit karena berpotensi dia melanjutkan zigzagnya ke bawah gitu. Hanya bagus kalau dia bisa closing di atas 1310 ya. Lanjut ke Arto. Arto sebetulnya udah cukup lama, cuma dia belum break-break juga nih dari area sideways-nya. Masih berupa titik pink, makanya dia bergerak sideways. Sideways area 2220 sampai 2640. Ini masih menarik selama dia di area situ ya. Kalau breakdown ke bawah 2220 mendingan exit dulu. Kalau dia breakout, apalagi closing candle bullish, ini menarik, boleh banget untuk ikutan. Berpotensi ke 3170 karena di sini area kosongan ya. Kalau haki-hakinya, nih kenapa aku tertarik dengan si Arto. Karena kalau lihat haki-hakinya itu ada spike-nya. Jadi kalau dia break dari area sideways-nya itu sangat menarik banget ya. Mudah-mudahan bisa ke 3170-nya. Tapi kalau nggak bisa, masih mau sideways, ya udah kita jangan maksain, kita taking profit dulu. Setelah Arto, Asa. Hmm, ini transport juga. Support garis line di 780, maksimal 765 ya. Sini ada support juga. Kalau breakdown, exit. Karena nggak bagus kalau dia udah breakdown. Dia lagi menguji MA 200-nya, jadi resist di 800 sampai 815. Kalau mau spek buy boleh deket-deket 765, 70 gitu ya, 775 itu boleh. Lalu kalau dia masih nggak bisa break juga dari 815 ya jangan lupa taking profit dulu. Nanti kalau dia udah break lagi baru kita bisa ikutan kembali. Karena berpotensi nih kalau dia break bisa ke 885. Oke. Kalau ingat ya, stop loss-nya di bawah 765. Ini momentumnya masih oke tuh. Oke deh, itu aja kira-kira ke 10 saham yang saya share hari ini. Sebetulnya masih banyak sih saham yang menarik, cuma waktunya tidak banyak ya untuk membahas ini. Kalau teman-teman yang di room member sih nggak usah khawatir karena udah pasti akan di-guide oleh Coach Sherlock. Foni sama saya juga kadang-kadang sharing, tapi yang paling utamanya itu si Sherlock ya, supaya teman-teman nggak bingung. Ini mau ngikutin siapa nih? Mau ngikutin si Ju, Foni, apa Sherlock? Nah, jadi maka kita pakai satu suara aja, yaitu dari Coach Sherlock. Bagi yang masih bingung, mau nanya-nanya silahkan drop di kolom komentar. Jangan lupa kasih masukannya. Kira-kira lebih suka live dan jam berapa live-nya.
Kalau bisa sih jangan malam-malam ya, saya bisanya sih sekitar jam 7 masih oke lah. Paling kita bisa live-nya 1 jam, bareng Foni dan akan, kita invite juga Zoom untuk para member dan nasabah. Atau teman-teman lebih suka bentuknya seperti YouTube seperti ini, supaya bisa ditonton kapanpun dan boleh request untuk analisa chart di kolom komentar di bawah dan tungguin juga ya, chart gratis yang kita bagiin di Telegram Wisdom and Invest. Thank you semuanya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.